Halo pemirsa yang budiman, kalau kalian dengar nama Afrika Selatan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Safari kah? Atau Cape Town? Atau alam yang begitu indah? Atau apa? Nah, tapi di balik semua keindahan itu, ada banyak hal yang harus kalian ketahui kalau kalian mau ke Afrika Selatan. Percaya deh, kalau kalian tahu informasi ini, kalian akan liburan ke Afrika Selatan dengan aman, nyaman, dan pokoknya menjadi asik. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 fakta penting yang harus diketahui sebelum berkunjung ke Afrika Selatan, mulai dari masalah keamanan, biaya hidup, transportasi, internet, hingga budaya masyarakat setempat yang sungguh bikin kita tuh harus tetap waspada gitu ya, meskipun ya aman. Kalau kalian berencana liburan ke Afrika Selatan atau sekedar penasaran nih seperti apa kehidupan di Afrika Selatan, pastikan tonton video ini sampai selesai, karena nih di nomor 5 ini biasanya ini dianggap sepele padahal bisa menentukan kesan pertama kalian kalau berada di Afrika Selatan. Yang pertama adalah masalah keamanan. Nah, yang biasanya ditanyakan orang-orang, liburan ke Afrika Selatan itu aman nggak sih? Nah, jawabannya aman, tapi kita tetap harus waspada ya. Nah, seperti negara-negara lain tujuan wisata, ada beberapa daerah yang ya aman tempat wisata, tapi ada juga daerah yang kita harus hindari karena memang itu cukup berbahaya. Nah, di Afrika Selatan juga ada beberapa daerah yang tingkat kriminalitasnya itu tinggi, tapi daerah lain pun ada yang sangat aman untuk dikunjungi. Beberapa tips sederhana kalau kalian sedang ke Afrika Selatan adalah sebagai wisatawan ya, jangan keluar sendirian, jangan meninggalkan barang-barang di mobil. Kalau pakai barang-barang itu secukupnya aja, jangan memperlihatkan perhiasan lah atau kamera bagus atau apa yang sekiranya memancing orang untuk berbuat jahat. Kalau menggunakan mobil, kalian juga jangan meninggalkan barang di dalam mobil. Kalau pakai Google Maps, usahakan mapsnya itu disimpan, jangan dilihatin. Jadi kalau dilihatin nanti orang bisa tahu, bisa muncul niat-niat jahat yang akan memancing orang untuk berbuat jahat sama kita. Terus kalau misalnya mau tanya ke orang, misalnya kita nggak tahu, tanya ke petugas keamanan. Di sini banyak polisi, banyak security. Jangan tanya sama orang-orang lokal yang berada di pinggir jalan. Itu memang sangat cukup dihindari, karena memang kalau kita terlihat sebagai orang asing yang nggak tahu apa-apa, kita akan menjadi incaran. Tapi kalau kita sudah tahu, kita akan lebih waspada dan perjalanan akan menjadi lebih aman. Yang kedua adalah masalah biaya hidup. Nah, di Afrika Selatan ini mata uangnya adalah rand atau bisa kita sebut ZAR, Zuid Afrikaan Rand. Nah, bagi wisatawan Indonesia nilai tukarnya ini mirip-mirip nih, 100 rand itu sama dengan 100.000 rupiah. KCM yang sidik. Jadi misal kita mau belanja, bayangannya pakai rupiah seperti itu. Nah, di sini itu ternyata kalau kita makan di restoran-restoran itu cukup terjangkau. Sekali makan di restoran yang umum itu 100 rand hingga 200 rand itu udah dapat makanan yang layak seperti steak atau makanan-makanan Asia juga banyak di harga kisaran ya 100 hingga 200 rand itu. Tapi kalau misalnya pengen makanan yang seperti saji kayak KFC, McDonald, terus yang lain-lain semacamnya itu bisa di bawah 100. Mungkin kayak di Jakarta mungkin 60.000, 70.000 gitu sudah dapat. Jadi memang secara biaya hidup itu termasuk sama. Nah, kalau transportasi online, kopi, kebutuhan sehari-hari, terus hotel itu termasuk mirip-mirip lah sama Jakarta. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau kalian ingin berlibur ke Afrika Selatan, bayangannya itu seperti di Jakarta lah, seperti hidup di Jakarta. Tapi juga yang perlu kalian ketahui, kalau kita makan atau kita di hotel gitu, kalau kita mendapat pelayanan di sini tuh wajib menyertakan tips 10%. Nah, kalau kita habis 100 rand, kita harus tambah 10 rand untuk tipsnya. Karena kalau di sini tidak memberi tips, nanti akan diprotes sama pelayannya, dianggap tidak sopan, terus ya dianggap kurang baik gitulah. Tapi tenang, di sini tuh nggak harus cash ya.
di sini semua tempat itu biasanya menyediakan mesin untuk kita cashless, jadi bisa pakai credit card, bisa pakai debit card. Jadi kalau ke sini semuanya misal mau bayar pakai kartu aman semua, tidak harus menukarkan duit menjadi rent tadi. Oke, selanjutnya adalah masalah transportasi. Kalau kalian terbiasa menggunakan MRT atau kereta seperti di Singapura gitu, atau Jepang, atau mungkin Jakarta gitu kan ada. Nah, kalau di sini mungkin akan sangat terkejut karena di sini transportasi umum tidak sebaik di negara-negara Asia. Kereta itu memang ada dari bandara mungkin ke beberapa kota di sekitar kayak Johannesburg, Pretoria, tapi itu tidak selalu menjadi pilihan utama wisatawan. Bus juga tersedia di kota di mana dekat dengan bandara, stasiun, dan kota-kota terdekat, tapi juga kurang aman, jadi tidak disarankan untuk naik bus. Pilihan transportasi praktis biasanya adalah menyewa mobil atau menggunakan layanan transportasi online kayak Uber, atau kalau di sini ada Bolt. Nah, kalian bisa install aplikasinya, terus bisa pesan dulu sebelum kalian mau pergi. Nah, kedua aplikasi ini terutama itu sangat populer di Afrika Selatan. Itu cukup aman, hindari daerah-daerah pusat kota karena pusat kota di sini memang cukup menjadi satu kawasan yang kurang aman. Kalau kalian ingin menjelajah di misalnya Cape Town, Johannesburg, atau Pretoria dengan aman, transportasi online ini menjadi salah satu yang paling direkomendasikan. Kalau mau lebih aman lagi, kalian bisa sewa mobil. Jadi kalian sewa, kalau SIM Indonesia itu bisa diakui juga. Yang penting kalian punya kartu kredit untuk deposit. Karena kalau sewa mobil di sini kalian harus ngasih duit dulu, terus kita sewa, kalau nggak terjadi apa-apa duitnya kembali. Nah, itu pilihan yang paling oke. Apalagi kalau kalian pengen pergi ke daerah yang kira-kira itu Taman Nasional, Kruger Park, itu yang mungkin jauh dari kota, membutuhkan perjalanan sekitar 4-5 jam, itu mobil yang disewa itu menjadi lebih lebih bagus lah. Apalagi kalau kalian bisa sewa sama sopirnya juga pilihan yang sangat aman dan nyaman. Oh ya, bagaimana sama internetnya di sini? Nah, di zaman sekarang internet itu kan sudah menjadi satu kebutuhan utama saat kita berpergian ya. Kabar baiknya, SIM card di Afrika Selatan itu gampang dibeli. Nah, beberapa operator yang populer di sini ada Vodacom, MTN, terus Telkom, Cell C. Nah, kalian itu bisa beli itu ketika kalian berada di bandara Johannesburg. Jadi pas turun di bandara kalian cari aja itu counter HP untuk beli itu. Nah, syaratnya cukup mudah, kalian tinggal kasih aja paspor kalian, terus nanti mereka akan proseskan registrasi sampai selesai. Kecepatan internet di sini cukup bagus di kota, terutama tuh bahkan sampai 5G, 4G umum lah ya. Tapi di beberapa wilayah, kalau yang termasuk pelosok bukan nggak ada, tapi hilang-hilang. Jadi di beberapa daerah itu hilang-hilang, sehingga kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana udah dapat internet nih, kalian download dulu tuh maps yang offline. Nah, untuk jaga-jaga kalau hilang, karena hilang tuh bisa 5 menit 10 menit hilang, kan lumayan tuh kalau kalian belum persiapan. Terus di semua hotel di Afrika Selatan itu biasanya tersedia wifi. Di tempat-tempat umum tuh wifi itu tersedia. Jadi kalau sudah sampai lokasi, pokoknya kalian tenang aja, internet aman. Selanjutnya adalah seperti apa sih masyarakat di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini juga disebut sebagai negara Rainbow Nation. Nah, Rainbow ini bukan yang itu ya, bukan yang gitu pokoknya. Julukan ini tuh menggambarkan keberagaman masyarakatnya. Jadi kan masyarakat di sini tuh beberapa suku dan juga ada beberapa masyarakat orang kulit putih yang dulunya datang ke sini. Nah, jadi mereka pun mengakui ada 11 bahasa resmi yang diakui oleh pemerintah Afrika Selatan. Jadi kalau kita di jalan bisa greeting, ketemu orang, ketemu misalnya belanja di toko, ketemu pelayan di hotel, pelayan di restoran, kita greeting itu aja, itu mereka akan sangat menghargai kita. Terus satu hal lagi, kalau kalian di sini misalnya janjian sama orang, jangan sampai telat. Terus juga kalau kalian lagi berwisata terus mau ngambil foto nih, ada orang di dalam foto itu, kalian harus minta izin. Jangan sampai nggak minta izin. Kalau minta izin mereka boleh, mereka akan welcome, oh ya silahkan. Tapi kalau tidak, nanti mereka tahu, mereka malah akan
jadi masalah. Jadi silahkan ngobrol aja, mereka berbahasa Inggris semua di sini. Jadi kalau kalian sudah fluent sama bahasa Inggris, aman di sini, tidak akan jadi masalah. Pokoknya kalau kita baik, kita akan dibaikin juga. Nah, itulah 5 fakta penting yang harus kalian ketahui sebelum berkunjung ke Afrika Selatan. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, nanti kita sambung di video selanjutnya. Singkatnya, selalu utamakan keamanan. Siapkan pembayaran yang praktis, transportasi gunakan yang paling aman, tepat, beli SIM card juga, yang agar kita tetap terhubung sama orang-orang tersayang kita. Dan yang paling penting, hormati budaya lokal. Dengan persiapan yang baik sebagai wisatawan, negara Afrika Selatan bisa menjadi satu destinasi paling berkesan yang akan pernah kalian kunjungi, karena memang negara ini tuh cantik banget, nyus banget. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Afrika Selatan, silahkan tulis di kolom komentar, saya akan jawab melalui video. Jadi kalau orang lain juga punya pertanyaan yang sama, akan terjawab di video yang saya buat. Jadi silahkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video informasi tentang Afrika Selatan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Percaya nggak percaya, tapi ini Afrika.